Siap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita bernyanyi. Bapa, ku datang padamu. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala kita, mari kita buka ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas perkenannya Tuhan memelihara hidup kami sampai dengan pada saat ini. Dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari, bahkan sampai pada hari Minggu ini, hari yang telah Tuhan kuduskan dan sediakan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami, walaupun dalam tempat yang berbeda-beda, namun kasih Tuhan mempersatukan kami, dan itulah yang kami imani. Bapa di dalam sorga, dalam ibadah pada saat ini kami memohon pertolongan dari Tuhan.
agar kiranya Tuhan yang berikan kami hikmat dan kebijaksanaan tatkala kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Ajar dan tuntunlah kami, sehingga pujian dan penyembahan kami naikkan dengan segala kesungguhan hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan menjadikannya berkat sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu yang dengan terbuka hati dan dengan segala kesungguhan hati datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Berkenanlah untuk datang mengajar dan menuntun kami sepanjang ibadah ini kami laksanakan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau tetap bersukacita untuk Tuhan. Karena kalau ada Tuhan di dalam hati kita, harusnya kita bersukacita, ya kan Kak Nis? Yes, Kak Nisa. Yuk kita nyanyikan satu lagu, adalah sukacita di hari. Ikuti doanya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhan. Aku bersukacita kasih hati yang di dalamku. Aku bersukacita kasih hati yang di dalamku. Kita nyanyi sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, lebih besar. Di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhan. Aku bersukacita kasih hati yang di dalamku. Aku bersukacita kasih hati yang di dalamku. Sekali lagi dari awal. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita diberikan Tuhan. Aku bersyukur bersukacita kasih hati yang di dalamku. Aku bersyukur bersukacita kasih hati yang di dalamku. Adik-adik, di dalam hidup ini pasti kita dihadapkan sama banyak pilihan. Pilihan A dan B, pilihan mau ke sekolah mana, mau memilih jurusan apa, dan banyak pilihan hidup lainnya. Dan di dalam dunia cuma ada dua jalan juga mengikut Tuhan. Bebas dan sempit. Kita nyanyi yang hari ini. Di dalam dunia ada dua jalan. Ikuti gerakannya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya lebar api, jiwamu
Selamat hari Minggu adik-adikku sayang. Apa kabar? Tetap sukacita dan semangat ya. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, menari dengan sukacita bersama Kak Siska, Kak Tina, musiknya yang begitu meriah dengan Bang Yuda. Kita saatnya sekarang duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik yang sudah bisa baca, sudah siapkan Alkitabnya kan? Duduk yang rapi. Kita akan segera mulai. Tapi sebelum firman ini dimulai, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata adik-adikku. Tuhan yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih juga buat hari ini kami bisa beribadah kepadamu lewat video yang disiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan. Biarpun ibadah kami lakukan secara virtual, tak mengurangi semangat kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami yakin Tuhan tetap menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dengarkan hari ini, untuk kita baca, dan kita dengar penjelasannya dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita, tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Satu ayat aja. 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah ketemu? Ayo. Sudah? Yang sudah bisa baca, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita baca sekali lagi ya. Sederhana kok. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oke adik-adik, dengarkan sedikit penjelasan dari kakak ya. Sedikit apa panjang ya? Yang dituliskan di sini, segala sesuatu diperbolehkan atau bebas dilakukan. Tapi segala sesuatu itu bukan segala sesuatu apapun. Segala sesuatu itu ada aturannya. Misalnya kalau segala sesuatu bebas dilakukan tapi itu dilarang oleh Tuhan, ya tak boleh juga. Misalnya, apa salahnya sih tidur-tiduran atau main game atau makan-makan atau senang-senang di hari Minggu? Gak salah. Tapi kalau lagi itu adalah saat ibadah, yang gak boleh juga. Kita harus tetap beribadah. Walau adik bilang, ayo main dulu. Enggak dek, kita harus beribadah dulu. Jadi bukan segala sesuatu itu semua apa aja. Semua ada aturannya. Kakak punya 5 poin ini. Khusus yang buat adik-adik yang sudah bisa baca ya. Nomor 1, kebebasan itu tidak berarti hidup tanpa aturan. Coba kalau nggak ada aturan di negara kita, bebas, semuanya bebas, lalu lintas nggak ada aturan, nggak ada lampu merah, nggak ada lampu hijau, apa yang terjadi? Kacau, akan terjadi banyak tabrakan, ada kecelakaan, ya kan? Kalau di negara kita nggak ada aturan, bebas ngapain aja, bebas bangun rumah di mana aja, bebas berwisata di mana aja. Semuanya ada aturannya. Kalau rumah itu sudah diatur oleh tata kota, tempat wisata sudah diatur juga, semua punya aturan. Jadi kebebasan itu tidak berarti
hidup tanpa aturan sama seperti di rumah. Bukan berarti kalau di rumah ada peraturan, bukan berarti kita dilarang ini itu, dilarang, bebas aja, tapi ada aturan. Siapa yang bilang kalau makan itu salah? Tapi kalau makannya sembarangan, tidak tahu aturan, wah lagi enak nih, kita makan duluan, lagi enak nih, makan aja semua. Kita lupa sama adik kita, sama mama, sama bapak yang belum pulang kerja. Jadi bebas itu tidak berarti hidup tanpa aturan, semua ada aturannya. Nomor 2, peraturan dibuat untuk membebaskan kita. Peraturan tapi buat bebas, maksudnya apa sih? Kak Esther bikin bingung ya? Jangan bingung. Coba, kalau di dunia ini tidak ada aturan, bebas, tidak ada aturan, nanti orang Malaysia datang ambil ikan kita di laut itu, di laut Indonesia, diambilin semua. Datang orang dari Australia pergi ke Papua karena diambilin emas kita semua, karena nggak ada aturan. Bagus nggak adik-adik? Enggak kan? Tapi karena ada aturan, jadi kita nggak harus menjaga itu terus. Tidak harus khawatir karena sudah ada aturan. Siapa yang melanggar peraturan? Siapa yang ambil ikan sembarangan di laut? Diapain adek? Tembak sama Ibu Susi kan? Itu. Coba kalau negara lain sembarangan ngambil kayu kita yang bagus-bagus itu, ditebangin, dibawa ke negaranya, dilihatnya pulau kita bagus, indah, datang dia ke Samosir, wah indah sekali, kamu di sini aja, kata orang Amerika. Gak boleh. Tapi karena semua negara di dunia ini punya aturan, jadi kita bebas melakukan apa aja di negara kita. Karena negara kita itu maksud kakak tadi, membebaskan kita dari orang-orang yang mau mengambil hak kita. Contoh kecil kalau sekarang negara, kalau di sekolah tidak ada aturan, kalau sekolah biasa ya, gak ada larangan, boleh ambil pulpen teman, boleh ngambil uang jajannya. Coba apa yang terjadi? Wah, bakalan ribut di kelas. Gak boleh protes kan kalau gak ada peraturan. Siapa yang ngambil pulpenku? Kan bebas, katanya gitu. Bukan berarti begitu. Karena kita dibuatkan aturan, makanya kita bebas meletakkan tas kita di tempat duduk kita, pulpen kita aman di sana, bekal kita aman di sana, nggak diambil teman yang suka makan banyak, suka makan enak. Uang jajan juga bisa aman di situ karena ada aturan. Jadi kita bebas menyimpan hak milik kita dimanapun. Itu nomor 2. Nomor 3, peraturan itu juga bisa membebaskan kita melakukan apa yang kita mau. Misalnya kalau ada cerita nih tadi, Kak Esther di kantor, dia cerita waktu pertama kali dia datang ke Jakarta ini, ke Pulau Jawa ini, dia hanya sebagai pembantu di rumah orang. Dia menjadi tukang sapu, menjadi tukang cuci, tukang ngepel, semua dilakukannya. Bahkan dia baru ngepel, anak-anak yang nakal datang dari luar dengan kaki yang kotor. Tapi karena dia seorang pembantu, dia nggak bebas. Tapi lama-kelamaan dia belajar sambil kuliah, sambil mencari pekerjaan, suatu saat jadi seorang pemimpin perusahaan. Apa yang terjadi dek? Setelah dia menjadi pemimpin, tetap ada aturan, tapi dia bebas melakukan apa yang dia mau. Bebasnya itu tetap punya aturan. Dia tidak dimarahi lagi kalau misalnya dia tidak membersihkan ruangan, tidak mengepel, tidak mencuci. Kebebasan itu karena ketaatannya.
Itu nomor 3. Nomor 4, bolak-balik deh Kak Esther ngomong ini ya. Peraturan itu bisa mengontrol atau mengawasi kita apa yang tidak bisa kita kuasai, menguasai diri, mengontrol diri. Misalnya contohnya, kalau bapak sama mama di rumah tidak melarang adik-adik main game, akhirnya bebas main game terus pagi siang malam, lupa makan, lupa tidur, lupa mandi, lupa ngerjain PR. Saking ini lomba sama temannya harus juara terus dia sampai jangan dulu, ntar dulu mandinya, ini lagi seru. Akhirnya game itu menguasai dirinya. Dia dijajah, dia dikontrol sama game itu. Tapi karena ada aturan dari bapak mama, main game itu aturannya ada jamnya kan? Karena waktu itu harus diatur. Ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu belajar, ada waktu main game atau bebas bermain, bebas main TikTok, gak apa-apa. Tapi harus yang membangun tadi di ayat 23b-nya. Semuanya bisa dilakukan, tapi harus bisa dikuasai, bisa menguasai diri. Apa yang tidak bisa kita kuasai akan diatur oleh peraturan itu. Karena sebagai manusia, apalagi anak-anak, belum bisa menahan untuk tidak bermain terus. Jadi harus ada aturan. Kalau main game sampai tengah malam, akhirnya nggak tidur, apa yang terjadi adik-adik? Besoknya dia ngantuk, menjadi sakit dan lemah. Nomor 5, sorry adik-adik. Peraturan itu bisa membebaskan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apalagi dia bingung ya dia. Misalnya gini, kita bisa melakukan apa yang kita harus lakukan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Adik-adik biarpun di rumah tetap dikasih uang jajan kan? Uang jajannya nggak di lockdown kan sama mama. Uang jajannya itu dipakai buat jajan. Tapi kalau dia pengen jajan terus, bagaimana? Bukan uangnya habis, malah nggak cukup. Apa yang terjadi? Belajar bohong deh sama mama. Atau perasaannya sedih. Karena apa? Dia ingin melakukan apa yang diinginkannya, bukan yang harus dilakukan. Kalau uang jajan, jadilah uang jajan. Jangan melebihi uang jajan itu dijajankan. Malah kalau boleh uang jajan itu disisihkan. Suatu saat adik-adik bebas melakukan, bebas membelanjakan uang jajan yang disimpan tadi. Misalnya buat apa? Bebas membeli sesuatu yang adik-adik butuhkan tanpa minta ke mama. Bebas memberi ke orang lain yang adik-adik ingin bantu. Bebas ngapain lagi deh? Bebas mengatur uangnya. Tapi kalau uangnya nggak ada, apa yang mau diatur adik-adikku? Nggak ada kan? Oke adik-adik, dari 5 yang tadi itu kakak ulang tadi ya. 1, kebebasan itu tidak berarti tidak ada aturan, tetap ada peraturannya. Yang nomor 2, peraturan dibuat untuk membebaskan kita, tidak membuat kita takut. Karena peraturan di rumah, di negara, di dunia itu ada. Sehingga kita bebas tidur, enak tidur tanpa takut diganggu oleh orang lain. Yang keempat tadi itu, bebas itu adalah bebas melakukan apa yang kita ingin lakukan. Yang nomor 4,
peraturan itu apa yang tidak bisa kita kuasai, apa yang tidak bisa kita kuasai dengan ada peraturan, jadi kita bisa menguasainya. Misalnya tadi bisa mengatur waktu, mengatur diri, dan segala macamnya. Nomor 5, apa itu? Bebas melakukan apa yang harusnya kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Adik-adik, kita berdoa dalam waktu dekat wabah ini, tantangan ini, virus COVID-19 ini segera berlalu. Kalau hari ini, saat ini peraturan pemerintah ada, apa itu adik-adik? Tidak boleh berkumpul dulu, tidak boleh melakukan sesuatu beramai-ramai, tetap cuci tangan, tetap pakai masker. Kak Esther nggak pakai masker biar kelihatan kalau lagi bicara ya. Nanti setelah ini kakak pakai masker juga. Itu bukan mau mengekang kita, tapi buat apa? Biar menjaga diri kita, biar kita tetap sehat. Sebentar lagi mau Natal adik-adik, tetap semangat. Kita berdoa buat semuanya berjalan dengan baik. Dan guru-guru sekolah minggu juga akan diberi kesehatan, mempersiapkan segala sesuatu yang kita akan lakukan di akhir tahun ini. Salam sehat adik-adikku, tetap semangat, tetap sukacita, tetaplah dalam aturan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Biarlah kami bisa mengerti tentang firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Esther. Oh Tuhan yang baik, kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang memberi kami kebebasan. Tapi Engkau juga memberikan kami peraturan, Engkau memberikan kami, menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan tidak kami lakukan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini, kiranya kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita udah dengar firman Tuhan ya tadi, dan memilih di dalam kehidupan di dalam dunia itu memang gak mudah, tapi bersama Tuhan kita bisa. Kita nyanyiin satu lagu yang udah 2 minggu lalu kita nyanyiin, lagu baru yaitu Big or Small, Short atau Aku Bisa. Yuk, kita berdiri ya, ikutin gerakannya.
menyanyikan satu lagu Bapa Engkau Baik. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau Marilah kita akhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam segala keterbatasan pada situasi saat sekarang ini. Kami telah Tuhan tuntun menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya pujian kami menjadi pujian yang menaikkan dan memuliakan nama Tuhan sendiri dan boleh menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Marilah kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita minggu depan jumpa lagi ya, dengan lebih semangat, lebih sukacita, lebih ramai lagi. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi Bikasma. Kita semua bisa. Kita